Kawin colongan itu memang ini Pak, sejarahnya ya diawali dengan perjodohan tadi gitu. Perjodohan di sini dulu anak masih kecil sudah dijodohkan oleh orang tua. Nah gitu. Yang penting itu datang. Jadi yang diutamakan itu adalah kegotong royongan, kerukunan, saling membantu gitu Pak. Itu makanya sesuai dengan nama kemiren. Nah, kemiren itu aslinya kemiren itu kepanjangan dari kemeroyok mikul rencana nyoto. Nah, gitu Pak. Kemeroyok mikul rencana nyoto. Jadi selalu bergotong royong. Juga ada orang punya hajatan di sini nggak ada sebar undangan, nggak ada. Nah, hanya dengar aja semua datang. Jadi misalnya nggak datang, sanksinya apa? Nggak ada Pak sanksinya, tapi sanksi moral, gitu. Iya. Jadi misalnya nggak datang malu, gitu. Jadi nggak ada undangan, nggak ada di sini. Si malu kalau nggak datang gitu. Jadi sanksinya itu misalnya memang tidak pernah bantu sama tetangga gitu. Ya sanksinya nanti kalau dia punya hajatan ya gitu. Itu enggak ada yang datang, nah kelihatan dari situ sanksinya apa, sanksi apa saya Pak itu namanya sanksi sosial tadi ya. Sanksi moral Pak. Sanksi moral tadi ya gitu. Itulah masyarakat Kemiren. Makanya Kemiren itu adat istiadat budaya itu masih tetap terjaga dan lestari karena di situ ada nilai-nilai ajaran-ajaran perilaku, yaitu budi pekerti yang luhur Pak, artinya kejujuran. Di sini juga untuk contoh Pak ya, ada orang punya hajatan itu ada sedekahan. Sedekahan itu selamatan itu loh Pak. Selamatan, ngundang-ngundang orang tua-tua di sini mungkin 50 sampai 100 orang sedekahan. Nah, setelah baca doa selesai, itu kan di depan kita itu ada sajian makanan bermacam-macam makanan di situ. Nah, sedang posisi kita bersilah. Nah, yang bisa kita nikmati, kita makan itu hanya sebatas lebar silah kita ke depan ini. Jadi misalnya saya tidak bisa ngambil sampai lewat batas ini. Nah, kenapa tidak boleh? Kalau kamu mengambil ke sana berarti kamu mengambil hak orang lain. Karena di samping kamu ada yang berhak. Makanya ada batasan ini. Ya adanya di situ ya itu sudah. Walaupun yang kamu sukai ada di sana, tapi sudah lewat dari sini. Tidak bisa. Kecuali ditawari yang sebelah. Gitu. Nah, makanya itu artinya bukan di situ aja, dimanapun orang tua itu mengajarkan kalau bukan hakmu jangan kamu ambil. Nah, salah satunya itulah nilai-nilai ajaran-ajaran dari adat budaya. Jadi, terkait dengan adat pernikahan. Kalau untuk pernikahan di sini ada 3 macam Pak. Pernikahan itu ada kawin angkat-angkatan, ada kawin ngeleboni, ada kawin colongan. Kalau angkat-angkatan itu di antara 2 keluarga ini saling menyetujui Pak. Ya, sama pada umumnya mungkin bisa dikatakan perjodohan lah atau ditunangkan, itu angkat-angkatan. Terus kalau ngeleboni itu si cowoknya yang pulang ke rumah cewek gitu, tanpa sepengetahuan orang tuanya gitu. Tanpa pulang orang tuanya? Orang tuanya cowok, jadi tiba-tiba pulang ke rumahnya cewek, nah gitu, nggak bilang sama orang tuanya gitu. Nah, akhirnya dari ketua keluarga cewek nyuruh orang datang ke rumah orang tuanya bahwa ya memberitahu anaknya sudah pulang ke ceweknya gitu. Tapi di sini yang sering terjadi kawin colongan Pak. Kawin colongan itu apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kawin colongan itu memang ini Pak, sejarahnya ya diawali dengan perjodohan tadi gitu. Perjodohan di sini dulu anak masih kecil sudah dijodohkan oleh orang tua. Gitu. Jodohkan oleh orang tua. Akhirnya setelah anak dewasa tidak cocok dengan pilihan orang tua. Nah gitu. Tidak cocok dengan pilihan orang tua.
akhirnya punya pilihan sendiri. Nah, tentu saja orang tuanya melarang karena sudah mengikat perjanjian dengan orang lain tadi, dijodohkan tadi. Nah, akhirnya si anak tadi, nah, daripada saya dijodohkan pilihan orang tua, saya nggak suka, lebih baik saya ikut dengan pilihan saya sendiri. Akhirnya janjian antara cewek dan cowok, janjian malam ini jam sekian ketemu di sini, dibawa pulang, itu dicolong Pak, gitu. Di luar sepengetahuan orang tuanya gitu. Tapi juga harus dibawa pulang, tidak boleh dibawa keluar kemana-mana, tidak boleh. Sekarang tradisi itu masih kental dilakukan Pak? Iya. Nah, dibawa pulang sampai di rumah, nyuruh salah satu keluarga itu 2 orang datang ke rumah orang tua perempuan, itu namanya colok, bahwa memberitahu anaknya sudah dibawa pulang sih ini gitu. Nah, itulah sejarah kawin colongan. Jadi Mas, walaupun orang tuanya nggak setuju, kalau sudah dibawa pulang, coloknya sudah datang ke sana, penyampaian itu nggak bisa diambil lagi, nggak bisa, harus dilaksanakan pernikahan. Jadi itu sampai sekarang Mas ya. Tapi itu berlaku dengan sama-sama using Pak. Itu kalau selain suku Osing ya enggak bisa, karena adatnya lain gitu. Ada berapa kakak Pak yang masuk suku Osing di sini? 1.100 kakak. Jadi di sini semua orang Osing Pak. Semua orang Osing? Iya. Semua orang Osing. Ada orang pendatang tapi juga orang Osing juga yang menikah orang sini gitu. Gitu. Jadi belum ada campuran suku lain. Masih asli Pak? Iya, karena di sini kebanyakan kalau kata orang Kemiren kawin upek-upekan Pak. Kawin upek-upekan ya? Kawin upek-upekan itu orang Kemiren dapat orang Kemiren itu. Gitu. Memang gini kata orang tua, kamu kalau menikah jangan jauh-jauh, yang dekat aja, yang sudah tahu sehari-harinya gitu. Gitu. Kalau misalkan ada salah satu pemuda sini lah, dapat orang luar gitu bagaimana Pak? Iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu? Enggak apa-apa gitu. Ya. Tapi dengan cara angkat-angkatan tadi Pak. Enggak bisa dicolong gitu kan, karena adatnya sana beda. Gitu. Terus ini Pak, terkait dengan hidup gitu. Nah, orang Osing sendiri memandang hidup itu seperti apa Pak ya? Tujuan orang hidup itu? Kalau tujuan orang hidup itu ya Pak ya, jadi gimana ya, tujuan orang hidup itu ya mencari apa ya Pak ya. Nah, kalau untuk di sini mencari kebenaran atau untuk ya pertama itu gimana lah, tujuan orang hidup itu saya susah menjawab. Kalau di sini tuh tujuan orang hidup itu ya yang pertama itu gimana, saya susah menjawabnya itu Pak. Kalau memaknai dari hidup sendiri itu apa Pak? Kalau untuk hidup sendiri, saya itu memaknai dengan hidup saya gitu. Jadi untuk menikmati tentang dunia, nah, itu. Jadi itulah samping itu kan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhiratnya. Itu tujuan orang hidup itu. Jadi bukan hanya semata-mata hidup itu mencari keduniaan aja Pak. Kalau menurut saya, gitu. Itulah tujuan orang hidup semua itu. Jadi intinya tujuan apa orang hidup itu memanainya yang kehidupan di dunia sama di akhirat. Iya. Nah, kalau untuk yang di akhirat itu gambarnya seperti apa Pak nanti? Kalau untuk kehidupan di akhirat itu memang ya ada sesuatu hal yang harus kita lakukan di dunia, utamanya melakukan kebaikan tadi Pak. Jadi kalau menurut saya misalnya bagi Islam, orang walaupun sehari-harinya sholatnya tidak ketinggalan belum tentu masuk itu kalau tidak disertai dengan apa itu pengamalan yang baik gitu. Jadi
itulah. Jadi antara kebutuhan dunia dan akhirat harus seimbang, gitu, Pak. Jadi itulah untuk menurut saya, gitu. Kalau orang Jawa mengatakan kan bisa di kiroto boso kalau orang Jawa. Jadi orang Jawa itu kalau menyebut Gusti Allah itu bukan Gusti Allah tapi Gusti Allah. Artinya itu Gus dadi wong sing bagus. Nggih. Gitu. Kudu titilan hati-hati. Artinya titilan hati-hati, ucapan dan lain sebagainya, tindakan gitu. Hati-hati, Allah gelem wong Allah. Jadi intinya dadi wong kang bagus, titilan hati-hati, dadi wong sing sabar. Itu Pak. Intinya tujuan hidup lek ngoten. Nah, terus lek diartikan di apa itu piroto bojo salat, gelem ngrokso ilat. Artinya itu ucapan ini yang harus dijaga gitu loh, Pak. Itulah tujuan hidup seperti itu. Terus itu Pak, ibadahnya orang Osing sendiri itu seperti apa Pak? Apa namanya? Ibadahnya orang Osing, sholatnya orang Osing itu kalau bagaimana? di sini mayoritas Islam. Pak. Islam ya? Iya. Nggak ada misalnya Nggak ada. sholat khusus bagi warga Nggak ada. yang Pak. Nggak Osing ada. itu nggak ada. Nggak ada. Cuma di sini tuh dengan apa itu ritual Hmm. selamatan tadi. Kayak meditasi gitu Pak. Kalau tengah malam itu dilakukan Kalau nggak? untuk tengah malam nggak ada Pak, nggak ada. Jadi untuk seperti itu kan di sini kan mayoritas Islam. Nggih. Jadi yang dilakukan ya syariat-syariat Islam. Kalau untuk tapi kalau untuk apa itu ibadahnya orang Osing ya bersedekah tadi, gitu. Bersedekah kita apa itu beramal, gitu. Saling membantu gotong royong cuma itu aja. Iya. Ya. Jadi cuma itu kalau ya ibadahnya orang Osing khusus itu nggak ada. Nggak ada gitu. Nggak ada. Adiknya anu tah kopi tah barang. Iya kopi kafe. Orang siji. Jadi kuncinya itu kita di perilaku kehidupan sehari-hari ya Pak Suami ya. Iya. Jadi, Itu jadi kalau kita mau hidup di akhirat nanti bisa merasakan yang iya. Jadi kita harus melakukan yang terbaik apa yang ada di Iya. dunia ya. iya harus melakukan yang terbaik gitu. Jadi untuk menuju akhirat itu ya bukan hanya apa itu ya misalkan bukan hanya sholat dan lain sebagainya, tapi ada perilaku tertentu yang harus kita lakukan gitu. Nah ini terkait dengan Tuhan Pak Suami. Ya, Kan orang Jawa menyebut Tuhan, mengartikan Tuhan kan punya versi beda-beda ya. iya, Orang Hindu juga mempunyai versi beda-beda terkait dengan Tuhan ya. Saya ingin tahu dari Pak Suhaimi selaku Ketua Adat Osing iya. terkait dengan Tuhan itu sendiri itu Pak Suhaimi itu melihatnya seperti apa gitu. Kalau di sini Pak ya, karena di sini itu apa itu memang sukunya suku Osing, tapi mayoritas Islam, Pak, Islam, agamanya Islam. Gitu. Jadi kalau di sini ya Tuhan itu ya Allah yang selalu menguasai segalanya, gitu. Jadi kita itu mengadakan ritual-ritual, ya benar itu pelaksananya ritual. Nggih. Tapi itu adalah apa itu wujud permohonan kita, berdoa kita dengan disimbolkan dengan ubur rampe itu, Pak. Jadi intinya kita yang memintanya kepada yang Maha Kuasa, cuma caranya yang berbeda, Nggih. gitu. Jadi misalnya itu mau memohon sesuatu itu lewat ritual-ritual selamatan tadi. Jadi ubur rampe itu apa yang disajikan itu mengandung makna sendiri-sendiri.
atas tujuan apa yang diharapkan gitu Pak. Makanya di sini kalau sudah selamatan mengundang tetangga walaupun nggak dibilangi melihat itu ada sudah tahu gitu. Jadi intinya di sini menganggap Tuhan itu ya yang sudah memberi segalanya lah. Itu. Seperti itu Pak. Nah, orang sini kan mayoritas kan Muslim Pak G. Iya. Nah, sedangkan adat dari Osing sendiri itu setiap mau melakukan apa saja seperti mau ke sawah ya kan, Iya. itu pakai ritual, pakai selamatan dan lain sebagainya. Iya. Nah, apakah nanti nggak dianggap berbenturan dengan itu Pak, ajaran syariat? Karena jika orang itu membuat sesaji, membuat sesaji dan lain sebagainya itu kan musyrik sih dan sebagainya gitu. Oh gitu Pak. Oke. Gini Pak, jadi kalau di sini enggak Pak, di sini enggak. Kalau untuk ritual-ritual seperti itu adalah itu memang warisan ya, peninggalan daripada leluhur. Nah gitu. Jadi justru di sini menyatunya budaya dan agama di saat-saat ritual. Itu prosesinya melalui apa itu ritual adatnya, tapi doanya lewat Islam. Gitu. Jadi sebenarnya ritual-ritual itu termasuk contohnya ada jenang pernolimo tadi Pak. Itu memuliakan diri kita bahwa kita punya saudara 4. Itu makanya dimuliakan itu. Tuh, jadi warnanya yang tadi saya sampaikan ada putih, merah, kuning, hitam dan hijau. Juga ada namanya itu sego golong. Sego golong itu adalah 9, bahwa kita punya lubang 9. Yeah. Itu dimuliakan itu supaya semua ini lancar seperti itu. Jadi seperti itulah. Kalau ada tumpeng pecel pitik itu tumpeng adalah tumuju marang pangeran gitu. Jadi pecel pitik itu barang dicekel saben dinane ketitiko barang kang apik terus ngoten Mbak. Jadi ada makna masing-masing gitu. Okay. Gitu. Jajan pasar ya begitu juga gitu. Kalau kita mengikuti ajaran-ajaran dari yang sudah ditentukan syariat agama, tentu kita tidak akan kesasar gitu. Lalu dengan banyaknya musibah Pak yang ada di berbagai daerah Ya. ada banjir, angin, puting beliung, gunung punah itu, Pak Suhemi selaku ketua adat itu memandangnya seperti apa? Apakah itu memang ulah dari manusia sendiri atau bagaimana? Iya, bisa juga seperti bisa juga seperti ya beranggapan seperti itu Pak. Nah, jadi karena di sini ya sering melakukan ritual-ritual seperti itu karena menurut orang Kemiren itu bagian dari desa ini juga ada apa itu? Ada yang bau rokso lah, gitu. Jadi kalau kita itu selalu apa itu memberikan apa itu perhatian gitu, musibah akan lewat, akan dijauhkan seperti itu. Seperti itu kepercayaan orang Osing dulu Pak, gitu. Tapi juga bisa dipahami dengan ya memang itu sudah hukum alam gitu kan gitu. Alhamdulillah di sini ya jarang Pak kena musibah seperti itu karena ya itu kalau dihubungkan dengan syariat Islam ya juga yang dikatakan Bapak ya juga musyrik juga gitu kan itu. Tapi itu memang apa ya sudah menjadi warisan daripada sesepuh atau leluhur. Ya inilah kamu dengan cara seperti ini kita meminta kepada Tuhan lewat dengan ini yaitu merasa didengarkan kalau lewat seperti cara dengan seperti ini gitu loh Pak. Jadi secara berdoanya ya lewatnya selamatan tadi. Itu kalau untuk syariat Islamnya ya juga ada sendiri kan Pak, ya sudah itu. Tapi kalau menurut saya itu untuk ritual-ritual termasuk ke petilasan itu
musyrik dan tidaknya tergantung pelaku itu sendiri, Pak. Kalau kita kesananya meminta di kuburan ya nggak boleh. Tapi kalau kita kesananya berdoa, mendoakan, karena itu sudah mempunyai jasa di Desa Kemiren ini, ya kita mendoakan di sana. Nah, dengan cara kita mendoakan itu tanpa kita minta akan ada imbalan dengan sendirinya kan, Pak. Seperti itu. Jadi bukan kita minta ke sana, tapi kita mendoakan kita, nanti balasannya itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita minta. Itu pahaman orang asing seperti itu, Pak. Jadi nggak ada istilahnya menggantungkan keselamatan ke sana, enggak. Cuma kita mendoakan bahwa ini pernah berjasa di sini. Kalau tidak ada orang ini, desa ini enggak seperti ini, itu yang mengawali mendirikan desa sampai ada adat budaya seperti ini karena orang ini. Akhirnya ya apa salahnya kita mendoakan. Itu untuk orang asing seperti itu. Jadi kita kalau mendoakan pasti ada imbalan. Seperti kita sholawat sama Kanjeng Nabi ya juga bukan kita minta ke sana, tapi mungkin ada imbalan tanpa kita minta. Nah, terus itu Pak Suemi, kunci hidup mulia dan mati sempurna kalau menurut orang osing sendiri itu seperti apa, Pak? Apa yang harus dilakukan? Ya pokoknya yang penting yang dilakukan adalah yaitu Pak 3 tadi. Jadi orang yang bagus, harus pipilan hati-hati. Nah, kalau kita bertindak mau mengucapkan harus hati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, sabar. Gelem mau ngalah. Ngalah bukan berarti kalah. Nah, itu loh Pak, kuncinya 3 itu sudah. Mungkin mau dilanjutkan dengan ini Pak, teman saya. Terus Pak Suemi, Ya. berkaitan kali, jadi di Indonesia kan banyak sekali suku-suku Pak Suemi. Ya. Terus mestinya juga ada ciri khas, termasuk nanti ada makanan, ada dan sebagainya, termasuk juga bahasa. Ya. Bisa dijelaskan sedikit untuk ciri khas dari suku Osing sendiri ini, yang mungkin tidak dimiliki dari suku yang lain. Jadi yang pertama, kalau untuk suku Osing Kemiren itu dari bahasa, Pak. Karena bahasa walaupun sama-sama Osing di sini, tapi beda-beda bahasanya itu. Jadi kalau untuk bahasa dari logat, kalau orang Kemiren itu akhiran i pasti ada tambahan a. Misalnya kopi, kopai. Nah, itu ciri khas orang Kemiren. Makanya kalau ketemu dimanapun, dari logat bicaranya itu sudah kelihatan ini orang Kemiren. Itu ciri khas orang Kemiren dari bahasa. Logatnya itu? Ya, logatnya. Jadi ada akhiran i pasti ada tambahan a. Nah, itu kopi, kopai. Misalnya ada orang namanya akhiran i, ya pasti ada tambahan a. Pokoknya akhiran i pasti ada tambahan a. Itu. Untuk makanannya barangkali kan ada tetap, tadi disebutkan ada tumpeng. Ya, sewu, makanan yang itu khususnya ya itu pecel pitik. Pecel pitik itu ayam itu, Pak. Ayam yang dipanggang. Itu ciri khas dari suku. Iya, suku Osing. Itu pecel pitik namanya. Pecel pitik. Kalau untuk di luar Kemiren, pecel itu ya seperti nasi pecel kan gitu. Tapi ada orang Kemiren kata pecel itu bukan. Ayam yang dibakar, dikasih parutan kelapa, itu dikasih sambel. Nah, itu aja.
Nah, itu namanya pecel petik, itu makanan khas Kemiren, juga digunakan untuk ritual. Oh gitu. Ini mau tanya terkait dengan puluhan tahun yang lalu ini kan Banyuwangi sempat gempar dengan ngapunten dalam pembunuhan beberapa tokoh-tokoh di Banyuwangi. Iya. Lah menurut Pak Suemi selaku kepala suku, niku menanggapinya seperti apa Pak Suemi? Kalau menurut saya waktu itu memang ada mungkin ya kesalahpahaman yang di saat itu kan pemberantasan tukang santet. Nah itu. Jadi di sini kalau orang ustadz itu dianggap punya seperti itu. Gitu. Makanya di saat itu yang dikejar itu sebagai guru-guru ngaji dan itu. Jadi kalau menurut saya itu kesalahpahaman, salah sasaran gitu loh. Akhirnya juga dihentikan, jangan diteruskan seperti itu, karena walaupun ustadz belum tentu punya seperti itu gitu. Nah pada akhirnya yang kena sorotan-sorotan di situ di setiap kampung, ya, akhirnya dikeluarkan dari kampung itu sendiri, tidak boleh dibunuh tapi dikeluarkan. Terus itu pihak dari pelaku itu memang asli Banyuwangi sendiri atau dari luar Banyuwangi? Iya, orang Banyuwangi sendiri gitu. Itu banyak itu. Cuma kalau itu kan untuk membuktikan sulit, Pak. Membuktikan punya dan tidaknya kan sulit. Ya gitu. Jadi kalau untuk mengetahui hal itu ya hanya masyarakat sekitar ya. Itu dengan cara gerak-gerik dan perilakunya sehari-harinya itu itu yang bisa mengira-ngira itu bahwa ini punya seperti itu. Hanya kesalahpahaman saja. Kesalahpahaman, Pak. Ya, kalau menurut saya. Sama ini yang terkenal di Banyuwangi salah satunya adalah Alas Purwo. Ini mungkin se-Indonesia juga tahu Alas Purwo itu dari segi kliniknya, mistisnya kan dapat gitu, Pak. Iya. Nah itu bisa dijelaskan sedikit kok bisa sampai semistis itu bagaimana Alas Purwo ini? Jadi kalau untuk Alas Purwo ya juga ya saya belum begitu detail ya, tapi memang awalnya dari kayaknya Syekh Subakir awalnya, itu baru masuknya ke tanah Jawa yang Syekh Subakir menaruh tumbal di puncak Gunung Tidar. Akhirnya semua jin-jin yang di sini itu kan terganggu semua. Akhirnya berantas sampai mulai murid-muridnya Syekh Subakir dikejar sampai lari ke Alas Purwo. Alas Purwo, makanya dipusatkan di sana. Akhirnya sampai sekarang itu. Jadi kalau untuk itu ya saya kurang jelas karena bukan wilayah saya di sana kan gitu, Pak. Jadi kalau betul pengetahuan saya seperti itu, jadi adalah karena sudah di santri-santrinya Syekh Subakir itu mengejar jin-jin itu, akhirnya sampai lari ke Alas Purwo. Kembali ke terkait dengan pribadi dari seorang kepala suku itu. Untuk menjadi kepala suku itu tahapannya apakah ada pemilihan atau penunjukan atau seperti apa, Pak? Ya pemilihan, Pak, dipilih oleh masyarakat, tapi bukan seperti pilihan kepala desa, enggak. Hanya mengundang perwakilan-perwakilan aja untuk memilih ketua adatnya gitu, Pak. Jadi enggak turun-temurun atau ditunjuk, tapi dipilih oleh masyarakat sendiri gitu, yang sekiranya mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan adat. Untuk syarat dari kepala suku, apakah ada syarat khusus
untuk menjadi kepala? Kalau untuk syarat khusus sebenarnya nggak ada. Yang penting tahu tentang adat budayanya yang ada di Kemiren sini. Juga bisa memimpin ritual-ritualnya.